Sita tahu persis bahwa usulan sahabatnya adalah ide yang nekat, tetapi setelah semua yang terjadi dalam hidupnya selama 6 bulan terakhir, ia merasa tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Ia harus memulai hidup baru sebagai seorang janda. Jadi, mengapa tidak memulainya dengan kencan buta dengan sosok misterius? Pernikahannya dengan Bima, yang menurut semua teman mereka adalah pasangan yang ditakdirkan, hanya bertahan 5 tahun sebelum runtuh berkeping-keping. Padahal, semuanya tampak sempurna, cinta, romantisme, dan kenangan manis. Jalan-jalan di bawah rembulan di tepi pantai Bali tempat mereka bertemu, pulau eksotis yang panas dengan segala pesonanya yang tak ada duanya. Romansa liburan yang penuh gairah dengan janji kelanjutan yang indah. Ada anggapan bahwa pertemuan yang menentukan takdir selama liburan, ketika segalanya tampak magis, tidak pernah berhasil di dunia nyata. Namun, mereka seolah mematahkan stereotip usang itu. Malam itu, acara di resor tempat mereka berdua menginap didedikasikan untuk tarian-tarian otentik dari berbagai daerah. Para tamu dengan antusias menyambut ajakan pembawa acara untuk menunjukkan kebolehan mereka. Sepasang suami istri lansia dari Jerman dengan mahir menampilkan tarian waltz, dan sebagai penutup, bahkan tarian Ländler. 2 pemuda dari Medan menampilkan tari tortor dengan gerakan yang presisi, mereka sampai diminta tampil 2 kali. Namun, ketika sekelompok gadis mencoba menarikan tarian modern, para tamu hotel bersikap sopan dan tidak menyoraki, tetapi menganggap parodi mereka sebagai pertunjukan yang payah. Suasana menjadi sedikit membosankan. Dan tiba-tiba, muncullah api, kembang api, semangat. Sita dan sahabatnya, Anissa, tahu sedikit tentang seni tradisional Indonesia. Keduanya mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, BIPA, di sekolah internasional yang berbeda di Jakarta. Mereka mengejutkan semua orang dengan tari piring. Satu-satunya masalah adalah tidak ada piring sungguhan, jadi mereka mengambil piring-piring logam kecil dari meja prasmanan di restoran terdekat. Suaranya tentu sedikit berbeda, tetapi mereka begitu bersemangat mengetuk irama yang tepat hingga para penonton terpaku kagum. Bima dan temannya saat itu sedang berbincang agak jauh dari keramaian. Mereka mendekati panggung darurat itu sedikit terlambat, ketika penonton yang telah dibuat bersemangat oleh tari piring sudah memberikan tepuk tangan meriah kepada kedua gadis itu. Mata Sita dan Bima bertemu sesaat, dan tak seorang pun di sekitar mereka yang menyadari bahwa ada semacam percikan magis yang langsung muncul di antara mereka berdua. Rasa tertarik dan penasaran menyala bersamaan. Pemuda itu mulai menyibak kerumunan turis untuk mendekat dan berkenalan dengan penari yang menawan itu. 10 menit kemudian, mereka berempat sudah minum koktail di bar, bercerita tentang dari mana mereka berasal dan bagaimana kesan mereka tentang liburan itu. Sisa hari-hari liburan mereka habiskan dengan nyaris tak terpisahkan. Kebetulan, mereka ternyata berasal dari kota yang sama, Jakarta. Lebih dari itu, mereka bahkan membeli paket liburan dari agen perjalanan yang sama dan terbang ke Bali dengan pesawat yang sama. Bima dan Sita mengumpulkan semua pertanda baik ini ke dalam pundi-pundi cinta mereka. Mereka kembali ke Jakarta dengan perasaan melambung, dipenuhi oleh perasaan yang membara. Betapa luar biasanya bertemu dengan belahan jiwa di negeri orang, dan dengan cepat menyadari bahwa dialah separuh dirimu. Mereka menikah dengan cepat. Untuk apa menguji sesuatu jika tidak ada keraguan? Sita saat itu sudah 3 tahun lulus dari Fakultas Sastra di universitas ternama. Kariernya sudah mapan. Posisi Bima bahkan lebih mengesankan. Seorang konsultan manajemen krisis, dengan cengkeraman sekuat buldog. Ia mampu membangkitkan perusahaan yang sudah diambang kebangkrutan, membuatnya kembali menghasilkan keuntungan. Klien-kliennya seringkali berterima kasih dengan murah hati dan merekomendasikannya kepada mitra mereka dengan pujian setinggi langit. Mengingat honorarium Bima yang sangat besar, mereka langsung mengambil KPR untuk sebuah apartemen. Bisa dibilang mereka mengorbankan segalanya demi melunasi utang bank. Seluruh gaji Bima langsung disisihkan untuk membayar cicilan, berusaha melunasinya lebih cepat. Penghasilan Sita sebagai guru sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka sedikit mengencangkan ikat pinggang, mengurangi pesta dengan teman-teman dan liburan. Namun, hasilnya sangat memuaskan. Dengan laju seperti itu, dalam 5 tahun mereka bisa melunasi apartemen studio mewah mereka di sebuah gedung modern elit.
Apartemen itu menjadi milik sah mereka sepenuhnya setelah 4 tahun. Sita dan Bima ingin meneriakkan hore 3 kali untuk merayakannya. Mereka juga ingin mengadakan pesta syukuran untuk teman-teman. Tanpa menunggu lama, mereka menggabungkan ide pesta dengan impian kebebasan finansial mereka. Hampir semua teman mereka berkumpul di apartemen mewah itu. Pesta itu sukses besar. Para sahabat perempuan Sita membawa makanan lezat, sementara teman-teman lelaki Bima mengurus minuman beralkohol. Suasana gembira tercipta dengan sendirinya dan melayang di udara sepanjang malam. Sita tidak pernah minum sebanyak malam itu seumur hidupnya. Begitu pula dengan tamu-tamu lainnya, tetapi usia sekitar 30 tahun adalah masa yang penuh kecerobohan. Mereka bahkan masih sempat mengadakan permainan dengan hadiah-hadiah untuk para pemilik rumah baru. Sita hanya samar-samar mengingat bagian malam itu. Semua orang mengisi kuesioner-kuesioner jenaka, memecahkan teka-teki dan tebak-tebakan. Bima adalah ahlinya dalam hiburan semacam itu. Semua orang sangat menikmati pesta yang meriah itu. Keesokan paginya, setelah memberi sarapan dan kopi kental dengan kapulaga kepada teman-teman yang menginap, mereka berjalan di sekitar apartemen seperti orang linglung. "Milikku, Sid," kata Bima sambil mengelus dinding di ruangan besar yang secara fungsional dibagi menjadi 2 area, kamar tidur dan ruang tamu. Sita segera menyahut, "Kenapa milikmu?" "Milik kita. Hasil kerja keras dan penderitaan kita bersama." Sita mendekati Bima yang cukup tinggi dan tegap dari belakang, memeluk pinggangnya. "Tahu tidak, sayang, apalagi yang membuatku sangat bahagia? Sekarang kita akhirnya bisa mulai memikirkan tentang seorang bayi. Aku sudah menepati janjiku untuk tidak membahasnya sama sekali selama 4 tahun kita membayar KPR. Aku bahkan siap untuk mulai berusaha sekarang juga." Bima segera berbalik, mengangkat istrinya. "Aku tidak keberatan, Sitaku yang luar biasa. Sudah saatnya kita memikirkan seorang penerus. Sekarang adalah waktu yang paling tepat." Siapa sangka sekarang ia akan pergi kencan buta dengan pria asing? Setahun yang lalu, ia tidak akan pernah percaya pada hal absurd seperti ini. Bima dengan lembut mengelus tangan Dewi, mencoba meredakan kecemburuannya. "Sayang, sabar ya. Sebentar lagi aku akan bercerai dengan Sita dan kita akan bersama. Aku akan melakukan apa saja untukmu." Sejak perasaannya berkobar kembali di acara reuni SMA, ia tahu pasti. Ia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi, tidak akan melepaskan Dewi barang selangkah pun. Betapa ia jatuh cinta padanya di sekolah, tetapi saat itu Dewi adalah primadona kelas, gadis tercantik, sementara Bima hanyalah remaja gempal dan kutu buku yang bahkan tidak berani ia dekati. Dan sekarang, petir ini menyambar di siang bolong. Begitu ia melihat wanita muda itu dalam gemerlap lampu restoran, seolah-olah selubung telah terangkat dari matanya. Untuk apa ia hidup selama ini jika Dewi tidak ada di sisinya? Keadaan menjadi lebih buruk ketika Dewi memberikan seluruh perhatiannya hanya kepadanya malam itu. Hanya dalam beberapa jam, ia siap meruntuhkan benteng pernikahannya dengan Sita hingga tak bersisa. Ia telah membentuk dirinya setelah lulus sekolah bukan untuk Dewi, setelah kegagalannya mendapatkan perhatiannya. Tapi sekarang, Dewi langsung memilihnya dari kerumunan dengan tatapan tajam seorang pemburu, merasakan pria paling sukses di sana. Bima selalu rajin belajar, meskipun bukan bintang kelas. Namun, di universitas, ia berubah. Di Fakultas Hukum, sudah ada bakat seorang ahli strategi yang sukses dalam dirinya. Namun, tanpa bantuan seorang profesor, ia tidak akan bisa mengasah keterampilannya. Profesor itu suka memberinya tugas-tugas rumit, dan Bima selalu menemukan solusi yang cemerlang. Bima tidak langsung tahu bahwa ia sedang dipersiapkan secara diam-diam untuk karier sebagai dokter krisis bagi perusahaan-perusahaan yang lelah. Sang mentor memiliki kepentingan sendiri dalam kisah ini. Ia telah lama menguasai seni resusitasi perusahaan, tetapi ia sangat lelah dengan semua kombinasi ekonomi yang rumit. Usianya tidak lagi muda, pekerjaan utamanya menyita banyak waktu. Dari mana ia mendapatkan kekuatan untuk merancang strategi di malam hari? Ia memutuskan bahwa tempatnya harus digantikan oleh seorang murid yang layak. Dari semua mahasiswanya, ia menganggap Bima adalah kandidat yang paling cocok, gigih, berdarah dingin, ambisius, dan cukup cerdas.
Ia juga bisa menjaga rahasia. Sang mentor mulai membiasakan Bima dengan uang, atau lebih tepatnya, dengan kemewahan yang bisa diberikan oleh uang. Ia merekomendasikan sebuah apartemen sewaan di pusat kota yang layak untuk membawa teman atau pacar. Ia memberikan tips tentang tren terbaru di bidang hukum, menyarankan kemana harus pergi untuk bersantai sambil melihat dunia. Mereka tidak hanya menjadi guru dan murid, mereka bisa disebut mitra, rekan bisnis. Setelah bertemu Dewi di pertemuan reuni yang ramai, Bima bahkan sempat berpikir bahwa seluruh hidupnya sebelum berpacaran dengannya hanyalah sebuah gladi resik untuk simfoni cinta ini. Ia tidak merasa bersalah telah menipu Sita, menghabiskan seluruh waktu luangnya dengan wanita lain. Istrinya sudah terbiasa dengan kepergiannya yang terus-menerus, perjalanan bisnis, dan pulang kerja larut malam. Sita berpikir semua itu dilakukan suaminya demi masa depan keluarga mereka yang sejahtera. Sita mencintai Bima dengan tulus dan setia, mempercayainya sepenuhnya. Ia tidak tahu bahwa suaminya telah merancang rencana licik untuk menipunya setelah perceraian. Ia bahkan tidak pernah membayangkan dalam mimpi terburuknya bahwa Bima akan mengajaknya berpisah. Sejak beberapa waktu, Sita juga mulai mempersiapkan kejutan untuk Bima. Secara profesional, ia mulai belajar 3 bahasa asing lagi, Italia, Spanyol, dan Yunani. Pemicunya adalah permintaan yang sering datang dari orang tua murid-muridnya. Mereka semua adalah orang-orang kaya yang sering berlibur ke Laut Mediterania. Spanyol, Italia, dan Yunani adalah favorit mereka. Betapa menyenangkannya bisa berkomunikasi dengan penduduk lokal dan staf hotel dalam bahasa yang dimengerti semua orang. Lebih dari itu, bisa mengerti apa yang dibicarakan di sekitar mereka. Itulah mengapa minat pada bahasa Italia, Spanyol, dan Yunani sedang tren. Sita juga ingin tetap mengikuti perkembangan. Siapa tahu keterampilan apa yang akan berguna baginya. Tentang hobi barunya ini, ia sengaja diam. Ia membayangkan bagaimana setelah mereka melunasi KPR, mereka akan mengambil cuti dan pergi ke Venesia atau Kreta. Sita sangat bermimpi mengunjungi pulau vulkanik misterius Santorini. Betapa romantisnya hal itu. Jadi, ketika Bima mulai sering pulang larut, Sita, yang sibuk dengan pelajaran dan tugas baru, sama sekali tidak menyadarinya. Pada saat inilah Bima untuk pertama kalinya berkompromi dengan nuraninya. Merayu Dewi pada awal hubungan mereka membutuhkan pendekatan yang berkelas, sementara ia masih terikat erat dengan pembayaran KPR. Kemudian, para pebisnis licik yang bergerak di bidang pengambilalihan perusahaan secara paksa menemukannya. Mereka tanpa basa-basi menawarinya untuk meyakinkan manajemen sebuah pabrik garmen kecil bahwa perusahaan itu tidak memiliki masa depan karena persaingan yang terlalu ketat. Bima tahu bahwa kata-kata orang itu bohong, bahwa pabrik itu bisa direstrukturisasi sedikit dan kembali menghasilkan keuntungan. Namun, iming-iming uang cepat membuatnya goyah. Namanya di kalangan bisnis sangat bersih. Para pengusaha culas itu mengandalkan hal ini. Semuanya berjalan lancar. Pabrik itu dijual dengan harga sangat murah. Bima sangat beruntung. Proyek-proyek barunya datang silih berganti dengan tugas-tugas serupa. Ia tidak perlu lagi memeras otaknya. Ia bekerja keras di satu perusahaan, dengan tenang menunggu KPR lunas, sambil tergila-gila pada Dewi, semakin menyadari bahwa ia tidak akan hidup bersama Sita lagi. Istrinya adalah orang yang baik, tetapi apakah itu cukup untuk hidup bersama selamanya dengan bahagia? Ia memutuskan untuk mengumumkan perpisahan setelah semua utang lunas. Ia mengingat malam ketika percakapan penting itu terjadi dengan Sita. Bima mengejutkan sekaligus membuatnya bahagia dengan kabar lunasnya KPR. Ia lama ragu untuk menjelaskan situasinya kepada istrinya, lalu tiba-tiba ia mengatakannya dengan cepat, "Sita, aku mau bilang kalau aku mencintai wanita lain, hubungan kita sudah berakhir. Aku tidak bisa dan tidak mau membohongimu lagi." Sita, yang sedang mengelap piring setelah makan malam, menoleh ke arahnya seolah dalam gerak lambat. "Sudah berapa lama kamu mencintai wanita lain, Bim? Sudah berapa lama hubunganmu ini berjalan? Sudah berapa lama kamu pulang ke rumah setelah mampir ke tempat wanita lain?" Bima mengharapkan apa saja darinya, teriakan, pertengkaran, tuduhan keji tentang perselingkuhan dan pengkhianatan. Namun, dalam beberapa menit, ia berubah menjadi bongkahan es. Dalam tatapan itu,
Jiwanya telah mati. Bima langsung menyadarinya, ia sudah cukup mengenalnya selama hampir 5 tahun pernikahan mereka. Sita tidak demonstratif mengemasi kopernya, tidak histeris, tidak melempar bantalnya dari tempat tidur mereka. Dengan sikap acuh tak acuh yang dingin, ia membuka sofa di area ruang tamu dan berkata pelan, "Aku harus memproses berita ini, kita tidur terpisah." Setelah informasi tentang perselingkuhan itu, Sita tidak bisa menggambarkan perasaannya dengan tepat. Bima merasakannya dengan benar. Untuk sementara waktu, ia membeku seperti patung bisu yang melihat dan mendengar segalanya, tetapi tidak merasakan apa-apa. Ia tidak sendirian dalam hidup ini. Ibunya, sahabat-sahabatnya, rekan kerjanya, ia bisa disebut sebagai orang yang mudah bergaul. Namun, Bima menempati nomor 1 dalam daftar orang-orang terdekatnya. Dan sekarang, Bima telah mengkhianatinya. Sita berbalik ke sisi lain, mulai membuat daftar mental tentang apa yang harus dibicarakan dengan suaminya keesokan paginya. Saat memikirkan kata suami, ia tiba-tiba tersentak. Mungkinkah orang yang baru saja membahas rencana memiliki anak dengannya, berbohong tanpa malu, berpura-pura? Jika perilakunya berbeda, ia pasti akan merasakan ada yang tidak beres. Tapi Bima bersikap seperti biasa. Bahkan 2 jam yang lalu saat makan malam, ketika ia dengan antusias memuji kepandaiannya memasak nasi goreng yang begitu lezat. Siapa lagi yang bisa dipercaya dalam hidup ini? Semua orang di sekitarnya adalah aktor, hanya memainkan peran di depan kamera, dan kemudian saat sendirian, mereka berganti wajah, melepaskan topeng. Tapi Sita, ia selalu tulus dengan semua orang. Pikiran-pikiran liar berputar di kepalanya seperti dalam sangkar, tidak membiarkannya tidur. Menjelang fajar, ia merasa sedikit lebih baik. Teringat pepatah, pagi hari lebih bijaksana daripada malam hari. Sita terlelap dalam tidur yang berat hanya selama beberapa jam. Mungkin dalam kehidupan setiap orang, ada masa-masa dan peristiwa ketika kekosongan berkuasa di sekitar mereka. Sita merasa seperti itu, seolah-olah ia telah dikelilingi oleh kebohongan dan penipuan. Ia merasa sesak napas, tidak bisa lagi berada dalam satu ruangan dengan Bima. Keputusan datang dengan cepat. Sekarang ia akan mengemasi barang-barangnya dan pergi ke rumah ibunya sampai perceraian selesai. Nanti akan terlihat bagaimana mengembalikan situasi ke jalur yang positif, agar kereta kehidupannya bisa berjalan lancar kembali. Di dapur, di dekat mesin kopi, Bima yang juga sudah bangun sedang beraktivitas. Sita tidak ingin melihatnya, tidak ingin berbicara dengannya. Untuk pertama kalinya, ia berpikir bahwa format apartemen studio diciptakan untuk mereka yang bersama dan sama sekali tidak cocok untuk pasangan yang hubungannya retak. Sambil memasukkan barang-barang paling penting ke dalam tas, ia dengan bijaksana memutuskan akan mengambil sisanya nanti. Betapa singkatnya mereka tinggal di sarang mewah ini. Tapi apa boleh buat? Sekarang mereka akan menjualnya dan berpisah. Ini tidak menyenangkan, tetapi cukup biasa dalam kehidupan. Entah bagaimana, Sita tahu, merasakan bahwa keluarga mereka dengan Bima telah benar-benar berakhir. Mereka selalu menunggu sesuatu, bekerja keras untuk membeli apartemen, dan yang mereka dapatkan adalah perceraian. Di dekat pintu, Bima tiba-tiba meraih tangan Sita, berkata dengan gigi terkatup bahwa belum semua berita ia sampaikan. Setelah ragu sejenak, ia mengumumkan, lebih baik kamu tahu sekarang daripada saat proses perceraian. Kamu tidak punya hak apapun atas apartemen kita lagi. Sita berhenti melangkah. Itu tidak mungkin. Bima pasti salah. Tapi Bima tersenyum sinis dan berkata dengan nada mengejek, makanya, jangan minum terlalu banyak, sayang. Kamu ingat pesta syukuran kita? Waktu itu aku sedang bekerja sama dengan seorang notaris. Dia membantuku membuat surat pelepasan hak atas apartemen atas namamu untuk kepentinganku. Dan kamu, tanpa membacanya, menandatanganinya di antara tumpukan kuesioner lucu itu. Kamu begitu mabuk sampai tidak membaca teksnya, menganggap semuanya sebagai permainan, dan aku memanfaatkannya. Sita terperangah. Tidak mungkin Bima melakukan ini padaku. Aku ikut serta penuh dalam semua pengeluaran yang diperlukan saat kita membayar KPR. Jangan buat aku tertawa, Sid. Apa artinya gajimu dibandingkan dengan penghasilanku selama ini? Cuma uang receh.
untuk makan, minum, beli sabun, bayar tagihan. Cuma air mata, bukan uang. Ingat berapa besar cicilan yang kita transfer ke bank berkat usahaku? Itu baru namanya uang. Jadi, semua ini adil. Apa yang dilakukan wanita saat mengetahui berita seperti itu? Mengamuk, bertengkar, bisa jadi menyerang dan mencakar wajah, melakukan sesuatu yang licik. Sita berbeda. Ia tidak pernah berjuang dalam situasi tanpa harapan. Ia pergi begitu saja, segera membakar semua jembatan di belakangnya. Baginya sekarang, tragedinya bahkan bukan karena Bima telah merampas apartemennya melalui penipuan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti binatang yang terluka parah. Seperti hewan peliharaan yang dirawat, disayangi, dicintai, lalu ditendang ke jalan, diberi tendangan perpisahan. Ia tidak bisa memahami apa yang terjadi, atau lebih tepatnya, apa yang menyeretnya ke dalam jurang moral yang tampak tak berujung dan tanpa harapan. Sita pergi ke rumah ibunya, belum tahu bagaimana akan melanjutkan hidup. Orang kadang-kadang memulai hidup baru dari lembaran kosong. Ia harus memulai hidup baru dari kertas-kertas kotor yang tercoreng oleh tanda tangannya. Ibunya, alih-alih mengajukan sejuta pertanyaan sebagai tanggapan atas berita perceraian, hanya berkata, semua hal bisa terjadi dalam hidup, nak. Ibu membesarkanmu sendirian saat ayahmu pergi dengan wanita lain. Ibu bisa melewatinya. Sejak kecil, kita sudah seperti dua sahabat, itu sangat berharga. Usiamu baru sekitar 30, dalam takdirmu sebagai wanita, pasti akan ada pria sejatimu yang akan kau berikan anak dan kau akan bahagia bersamanya. Ibu sudah mengamati kalian selama 5 tahun ini. Kalau saja kau percaya pada Bima seperti pada dirimu sendiri, kalau saja kau merasa akan bersama sampai maut memisahkan, kau tidak akan menunggu KPR lunas. Ibu pasti sudah punya cucu sekarang, percayalah. Di bawah atap rumah ibunya hari itu, Sita tidur nyenyak. Anehnya, seolah-olah pisau cukur tajam telah memotong cinta dari hatinya. Padahal ia terikat pada Bima dan bahagia bersamanya, tetapi ia sama sekali tidak ingin memikirkannya. Ada nasihat, jika hatimu berat, ingatlah momen-momen indah dalam hidupmu. Sita terkadang pernah mencobanya. Ia mencoba menyembuhkan dirinya sekarang, dan lagi-lagi terasa aneh. Kenangan kebahagiaan keluarga tidak mau muncul di benaknya. Hanya sekelumit ingatan tentang liburan di Bali yang muncul, lalu seolah ada lubang kosong. Hari-hari berlalu. Di sidang perceraian, Bima terlihat sangat gugup. Mungkin ia mengira Sita membawa kartu truf melawannya dan pasti akan menggunakannya. Tapi Sita memasang wajah begitu acuh tak acuh ketika hakim bertanya apakah mereka memiliki sengketa harta benda, sehingga Bima merasa sedikit tersinggung. Sidang itu singkat, jelas, dan spesifik. Dari gedung pengadilan, masing-masing dari mereka berjalan ke arah yang berbeda, melangkah ke dalam kehidupan baru sebagai lajang. Sita dengan kesal menepis analisis mental tentang masa lalunya yang tidak bahagia dan bertanya pada dirinya sendiri sekali lagi, "Bintangku, apakah kau benar-benar akan nekat dan pergi ke kencan misterius ini?" "Baiklah, Anissa, dia gadis yang bersemangat, sudah lama mencari jodoh bule. Tapi kau, mau kemana? Atau satu pengalaman saja tidak cukup bagimu?" Sita tertawa riang. Sahabat lamanya, Anissa, sangat serius mempelajari kandidat suami dari kalangan pria asing. Ia sudah beberapa kali berkencan dan tiba-tiba menemukan sebuah situs web misterius di mana pertemuan pertama diusulkan untuk dilakukan secara buta, tanpa mengetahui siapa yang akan ditemui, dengan kostum dan topeng, di sebuah kafe terpencil. Misteri dalam perkenalan semacam itu sangat melimpah. Ia bahkan sudah menyiapkan kostum perompak wanita, menganggap pilihan itu bagus karena tidak terkesan vulgar. Dan tiba-tiba, nasib buruk menimpanya. Ia terkena infeksi virus, batuk dan pilek begitu parah sehingga tidak ada pria, bahkan dengan topeng dan kostum modis, yang akan mendekatinya lebih dari 10 meter. Sungguh sial. Sita sangat skeptis terhadap eksperimen semacam ini dengan kenalan acak, tetapi ia tetap mempelajari aturannya dengan cermat. Pertama, di situs web, Anda harus melihat semua akun dengan profil calon pasangan, memilih 4 yang paling disukai,
tanpa memberitahu mereka siapa pesaing mereka. Tahap berikutnya adalah korespondensi awal dengan para kandidat tentang informasi umum, bahasa komunikasi karena semua pria di situs itu diduga orang asing, serta minat, preferensi, dan harapan dari seorang wanita. Jika semua parameter cocok, undangan akan dikirim ke kafe tempat semua orang akan berkumpul untuk pesta topeng besar. Calon pengantin wanita diwajibkan memberitahu kostum tematik apa yang ia pilih untuk pesta itu. Tetapi para pria bahkan tidak melihat fotonya sebelumnya, mereka hanya berorientasi pada potret jiwa yang dibuat oleh si pencari. Ketika Sita membaca semua informasi ini untuk pertama kalinya, ia pikir itu adalah lelucon, hiburan lain bagi orang kaya yang tidak tahu lagi bagaimana cara mengisi waktu luang mereka. Tapi Anissa meyakinkannya bahwa semuanya sudah terverifikasi, serius, dan tidak berbahaya bagi wanita muda. Pemilik situs adalah biro jodoh terkemuka yang bergerak dalam pemilihan calon istri dari Indonesia untuk pria dari berbagai negara Eropa. Para wanita bahkan tidak perlu membayar makan malam. Semua acara menarik ini dibayar oleh para calon suami yang murah hati. Sita mendengarkan semua hal absurd ini dan nyaris tidak percaya pada prospek acara semacam itu. Setelah kerja keras Anissa, 4 kandidat untuk merebut hatinya telah terpilih. Dan tiba-tiba, demamnya mencapai 40 derajat, matanya meradang dan merah, tenggorokannya terasa seperti amplas, dan hidungnya meler tak terkendali. Apakah perompak pemberani terlihat begitu menyedihkan? Anissa mulai membujuk Sita, memohon dan meratap, "Sita, sayangku, aku sudah memilih calon-calon suami yang hebat di sana. Kamu bisa lihat semua profilnya secara detail. Penampilannya berwibawa sekaligus tampan. Hobinya beragam, satu lebih menarik dari yang lain. Kamu yang menguasai berbagai bahasa akan seperti ikan di air. Bahkan ada satu yang keturunan Turki Indonesia. Kapan lagi kamu bisa melatih kemampuan bahasamu dalam percakapan nyata? Ada juga orang Italia, Spanyol, dan Yunani." Setelah Sita setuju, mereka beralih ke mencoba kostum. Anissa, yang tinggal di apartemen di seberang jalan, bahkan tidak malas mengirimkan kostum itu melalui kurir. Dan sekarang Sita sedang mencoba celana gombrang lebar, kemeja longgar, beberapa untai kalung manik-manik besar, dan sepatu bot tinggi di depan cermin. Rambutnya yang lebat dan bergelombang dengan warna tembaga sangat cocok. Mengamati proses itu melalui panggilan video, Anissa langsung sangat gembira. "Sit, kamu harus selalu berpakaian seperti ini, bukan dengan setelan kerja dan blus yang dikancing rapat itu. Siapa tahu, mungkin kamu sendiri yang akan memilih seseorang di sana. Kamu tidak akan selamanya sendirian. Bimamu bukan satu-satunya pria di dunia. Di antara kaum Adam, ada juga yang baik dan tulus." Begitulah Sita akhirnya berada di pertemuan aneh calon suami dan istri, di mana selain kostum, orang-orang menyembunyikan wajah mereka di balik topeng tebal. Para pelayan yang bergerak tanpa suara berlalu lalang di aula dengan nampan. Sita mengingatkan dirinya sendiri, "Terakhir kali kau menandatangani dokumen tanpa membacanya, kau kehilangan apartemenmu. Waspadalah. Kau tidak tahu siapa yang bersembunyi di balik semua citra fantastis ini." Di belakang Sita terdengar ucapan dalam bahasa Spanyol yang lembut dan memikat, pria itu berbicara dengan sempurna. Wanita di hadapannya tergagap di setiap kata, jelas bahwa pengetahuannya terbatas pada serangkaian frasa dari buku panduan wisata. Pria itu menceritakan sesuatu kepada teman kencannya yang mengenakan kostum peri, dan sebagai balasannya, wanita itu hanya bisa berkata, "Itu indah, itu menarik, itu luar biasa." Sita tersenyum sinis. Ada yang kurang beres di sini. Sebelum kencan yang tidak masuk akal ini, pemilik biro jodoh seharusnya mengadakan ujian pengetahuan bahasa. Kalau tidak, para calon suami dan istri ini akan mengatakan hal-hal yang tidak nyambung. Ia sudah hampir setengah jam berkeliaran di antara kerumunan yang ramai. Kemana perginya para calon suami pilihan Anissa? Atau apakah Sita terlihat begitu konyol dalam kostum ini sehingga mereka kehilangan minat untuk berkenalan lebih dekat? Seolah mendengar pertanyaan bisunya, seseorang dengan lembut menyentuh bahunya. Ia berbalik. Di hadapannya berdiri seorang bajak laut kecil, bulat, tetapi gagah, alih-alih topeng, satu matanya ditutup dengan penutup mata hitam.
Dengan senang hati, pria itu mulai berbicara terpatah-patah dalam bahasa Yunani. Dari suara dan penampilannya, Sita langsung tahu bahwa calon suami itu sudah tidak muda lagi, tetapi tetap aktif dan ceria. Dalam hal prospeknya sebagai suami, Sita langsung memberinya nilai gagal. Sahabatnya, Anissa, adalah wanita tinggi yang tidak pernah keluar rumah tanpa sepatu hak tinggi. Meskipun penampilan hanya kesan pertama, dari cerita pria itu, Sita langsung mengerti bahwa mereka tidak akan cocok. Permintaan pria itu sederhana. Ia adalah pemilik kebun anggur besar di salah satu pulau Yunani. Jadi, Anissa karena ia tidak tahu tentang pergantian calon pengantin wanita, jelas cocok untuknya. Bersama-sama mereka akan menanam anggur dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat anggur yang luar biasa darinya, ia sudah menghitung semuanya. Sita mendengarkannya dan tercengang. Pernikahan berdasarkan perhitungan. Harapan untuk mendapatkan makhluk berguna berjenis kelamin perempuan di rumah. Bukan istri, melainkan kesenangan berjalan yang murni. Untuk beristirahat sejenak dari monolog pria yang bersemangat itu, Sita pergi untuk mengambil segelas sampahnya lagi, sambil melihat sekeliling. Pertanyaan berdengung di kepalanya, apakah Anissa sengaja memilih pria-pria unik seperti ini di situs itu? Kami melihat fotonya, dewa Yunani ini terlihat jauh lebih menarik dan lebih muda. Apakah dia punya anak? Siapa tahu, mungkin dia mengirim foto putranya. 5 menit kemudian, Sita menyadari bahwa calon suami Yunani yang kikuk itu telah menghilang. Perwakilan dari Spanyol, Italia, dan Turki belum juga muncul, dan ia kembali merasa bosan. Sambil berkata pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, Sita mengambil segelas sampahnya lagi dari nampan, lalu satu lagi. Sepertinya itu bukan yang terakhir. Segera, wajah-wajah mulai berputar di sekelilingnya, musik terdengar lebih keras, kepalanya pusing, dan kakinya melemah. Hal terakhir yang ia ingat dengan jelas adalah seorang pria bertopeng, tinggi, tegap, seolah-olah baru saja keluar dari dinas militer. Kostum musketir sangat cocok untuknya, atau lebih tepatnya, untuk sosoknya. Ia dengan lembut namun tegas menarik Sita ke suatu tempat di belakang panggung. Segera mereka berada di sebuah ruangan kecil dengan cahaya redup. Di belakang meja, seorang wanita tua dengan setelan formal. Di depannya ada sebuah buku besar yang terbuka. Wanita itu berbicara dalam bahasa Turki dengan aksen Rusia yang kental. Rustem, Anda yakin ingin melangsungkan pernikahan ini? Bahkan jika itu hanya untuk urusan pekerjaan? Pernikahan bukanlah lelucon yang direncanakan di pesta topeng. Apakah Anda tidak terlalu terbawa oleh tugas yang diberikan kepada Anda? Pria itu tersenyum. Anda tidak perlu beralih ke bahasa Turki. Sita Sorokin menguasainya dengan sempurna. Bukankah kita senang semuanya begitu cocok di sini? Nama Sorokin dan bahasa Turki. Setelah beberapa gelas sampahnya, Sita sulit memahami percakapan itu. Hanya nama belakang Bima yang belum ia ganti ke nama gadisnya yang membuatnya tersentak. Tapi apa hubungannya dengan Turki? Orang Turki, seorang bernama Rustem, pernikahannya, dan wanita aneh ini? Ia merasa seperti sedang menonton film detektif yang menarik di TV dengan alur cerita yang rumit, dan tiba-tiba ia sangat ingin tidur. Jika tidak diberi secangkir kopi kental, ia akan pingsan di sini dan tertidur. Dan ia dengan lirih memohon dalam bahasa Turki, apakah ada kopi di sini? Aku sekarat. Wanita itu dan Rustem menghentikan dialog mereka, serentak menatap Sita. Wanita itu yang pertama sadar, menjawab dalam bahasa Rusia yang fasih, kopi akan segera kami siapkan. Silakan duduk. Secangkir kopi panas yang harum muncul di atas meja. Ketika ditanya apakah ingin menambahkan susu, calon pengantin yang malang itu hanya menggelengkan kepala. Ia meminum cairan panas itu hampir sekali teguk dan berbisik, lagi. Pria di belakangnya tertawa. Orang kita. Elizabeth, sepertinya Anda cocok untuk kami. Bima mengendus. Dilihat dari aromanya, Dewi sedang memasak sarapan. Nasi goreng spesial dengan telur mata sapi, atau mungkin ia sedang membuat pancake untuk merayakan hari Sabtu. Di akhir pekan, ia memanjakan suaminya dengan keahlian kulinernya sebagai pengecualian, sebagai ucapan terima kasih karena telah memberinya kehidupan yang begitu baik. Ia berpikir, ia sama sekali tidak salah memilih. Mantan pecundang di sekolah menengah itu telah menjadi pria impian.
Sudah setahun mereka hidup dalam surga domestik ini, tanpa masalah. Betapa cepat waktu berlalu. Pria impian itu sendiri muncul di area dapur beberapa menit kemudian, duduk dengan nyaman di meja. Semuanya berjalan sesuai rencana dengan Dewi. Ia memujanya, ia menghabiskan uangnya dengan senang hati. Di hari kerja, juru masak dan asisten rumah tangga datang, dan ia pergi berbelanja, bertemu teman-temannya, tanpa lelah membentuk tubuhnya yang sudah sempurna di pusat kebugaran. Semua seperti yang seharusnya dilakukan oleh wanita muda kaya. Ia menjalankan program kesuksesan yang telah ditetapkan dengan 100%. Anehnya, istri yang sekarang selalu di sisinya tidak lagi membangkitkan gairah liar seperti dulu. Seolah-olah ia telah mencapai tujuan yang tinggi dan sedikit mendingin. Ia tidak akan pernah mengaku kepada siapapun bahwa ia kadang-kadang mulai mengingat Sita. Dengan Dewi, semuanya terasa seperti ia sedang mengatasi rintangan, menang, mendapatkan piala atas usahanya, dan kemudian tenang. Ia dengan cermat memeriksa dirinya sendiri dan menyadari, dengan Sita, semuanya berbeda. Ia tidak pernah bosan sehari pun dengan istrinya. Tapi di sini, semua percakapan kosong, sepatu baru, penderitaan sahabat Dewi karena kehilangan sugar dadinya, dan kunjungan wajib ke restoran pada Sabtu malam di mana Dewi harus memukau semua orang dengan pakaiannya yang unik, membosankan. Seperti dalam pekerjaan, Bima menginginkan sedikit tantangan dan semangat dalam keluarganya. Perjalanan mendatang ke Bali seharusnya membawa sedikit kehidupan ke dalam hidup mereka. Di sana, akan terjadi kesepakatan abad ini yang akan memastikan kehidupan mereka yang sangat makmur selama beberapa tahun. Ia sudah lama tidak malu dengan keterlibatannya dalam pengambilalihan perusahaan secara paksa. Hati nuraninya telah berhenti mengganggunya di malam hari. Kali ini, yang dibicarakan adalah sebuah hotel bintang 5 terbesar yang semakin sering dikatakan oleh para turis, telah kehilangan pesonanya. Peringkatnya terus menurun. Wilayah yang indah dengan kolam renang, gazebo, jembatan anggun, dan air mancur tidak lagi cukup bagi klien yang manja. Baik terapis pijat yang hebat di zona spa, koki Italia di meja prasmanan, maupun para animator yang ceria tidak dapat menghidupkan kembali minat. Jumlah pemesanan terus menurun. Pemilik saat ini, yang telah mengelola hotel selama bertahun-tahun, tidak berniat menjualnya. Rencananya berbeda. Menelepon Bima, rekan-rekannya tanpa ragu memberitahunya bahwa seorang pembeli yang sangat serius telah mengincar hotel ini. Tetapi pertama-tama, ia ingin menghancurkannya sepenuhnya untuk mendapatkannya dalam kondisi hampir bangkrut. Pemilik kompleks ini adalah sebuah keluarga Bali dari generasi tua yang tidak mau hotel itu kehilangan keasliannya, menjadi seperti hotel jaringan yang seringkali dibangun seperti cetakan. Para tamu hotel selalu terpikat oleh lokasinya di antara perbukitan dan laut, kedekatannya dengan pura-pura kuno, dan eksotisme nasional yang diwujudkan dalam upacara-upacara yang tenang. Pemilik baru ingin menyingkirkan semua itu, melihat prospek dalam hal lain, dalam layanan mekanis yang terukur tanpa sentuhan warna Bali. Dan untuk tujuan ini, Bima dan istrinya akan pergi ke lokasi selama sebulan. Kebetulan, ia memiliki cuti resmi pada hari-hari itu. Ia akan melihat semuanya dengan tenang di tempat. Masih ada waktu sebelum musim ramai berikutnya. Pada bulan September yang sepi, jumlah turis selalu lebih sedikit. Ia bisa mempelajari dari semua sisi apalagi yang bisa digoyahkan dalam sistem hotel itu. Dewi tidak tahu apa-apa tentang sisi gelap pekerjaan suaminya, menganggap Bima hampir jenius dalam manajemen krisis, benar-benar percaya bahwa ia dibayar hanya dengan cara yang jujur. Sekarang, mereka berdua hanya menikmati saat itu. Dewi berganti-ganti pakaian renang dan pareo, berjemur di bawah sinar matahari. Bima dengan cermat mempelajari setiap detail kecil, mencatat kekurangan layanan dalam buku catatan bisnisnya. Sebuah penawaran telah dibuat kepada pemilik hotel untuk melepaskan properti itu kepada mereka yang bisa menghidupkannya kembali, tetapi mereka menetapkan syarat bahwa hotel akan mempertahankan sebanyak mungkin semangat Balinya, keunikannya, dan komitmennya pada tradisi. Bagi pembeli, syarat seperti itu seperti duri dalam daging. Keputusan kesepakatan tertunda. Bima mengumpulkan koleksi batu sandungan untuk pertemuan yang akan menjadi argumen melawan keinginan pemilik.
Tibalah hari ketika pemilik lama hotel dan calon pemilik baru harus berkumpul di satu meja. Bima sedikit gugup. Meskipun ini baru putaran pertama negosiasi, ada sesuatu yang tidak beres. Entah kenapa, ia merasakan ancaman. Ini bertentangan dengan fakta bahwa di luar jendela, ombak laut dengan riang menggulung ke pantai, berbau pinus dan sesuatu yang manis. Aroma bunga hari ini mengganggunya, terasa memabukkan. Bima memutuskan untuk mampir ke ruang konferensi hotel lebih awal. Sesuatu menariknya ke sana dengan kuat. Membuka pintu berukir gaya Bali, pria itu menyelinap masuk ke dalam ruangan dan terpaku. Di dekat meja, sedang menata map-map kertas, adalah mantan istrinya, Sita. Bayangan dari mimpi-mimpinya belakangan ini. Kesalahannya. Tapi betapa cantiknya ia sekarang. Kakinya membawa Bima ke arah Sita tanpa ia sadari. Persetan dengan fakta bahwa ia tampaknya berada di pihak lawan. Ia harus menjelaskan padanya, mengatakan bahwa ia menyesali perpisahan mereka. Sisanya tidak penting lagi baginya sekarang. Pakaiannya telah berubah, begitu pula citranya secara keseluruhan. Bahkan punggungnya terlihat sempurna dan percaya diri. Pakaian bergaya etnik modern yang dikenakannya menambah pesona pada citranya, seolah-olah menekankan bahwa hotel yang berkomitmen pada motif nasional ini memiliki masa depan. Bima mulai merasa jijik pada dirinya sendiri, karena berpartisipasi dalam penghancuran tempat wisata yang normal. Ia berjalan di sekitar wilayah hotel mencari kekurangan alih-alih menikmati kemegahan yang pernah diciptakan di sini dengan cinta. Hal seperti ini belum pernah terjadi padanya. Ia menyesal datang ke sini dengan niat buruk, bahwa ia sudah terperosok dalam intrik kotor. Betapa magisnya perkenalannya dengan Sita di pesisir Bali saat itu. Dan betapa dangkal dan palsunya liburannya saat ini dengan Dewi. Ia tidak pernah berpikir bahwa setelah melihat Sita, ia akan mulai melakukan introspeksi. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, Bima hampir menabrak meja. Sita masih belum menyadarinya, dan ia memanggilnya. Ia berbalik perlahan, seolah tidak senang mendengar suaranya, atau tidak langsung mengenalinya. Wajahnya nyaris tanpa emosi, hanya sikap acuh tak acuh dan sopan santun yang dingin. Bima, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ada urusan apa? Apakah kamu juga terlibat dalam negosiasi ini? Aku bekerja di sini sebagai penerjemah. Dan kamu? Masih di bidang yang sama? Ia belum sempat menjawab apa-apa ketika seorang pria tinggi dan gagah masuk ke dalam ruangan. Dari kejauhan, ia mengatakan sesuatu kepada Sita dalam bahasa Turki, dan Sita dengan cepat menjawabnya. Lalu pria itu mendekat, dan dalam bahasa Rusia yang fasih ia bertanya, "Dari pihak Anda, Tuan Sorokin, saya harap tidak ada yang berubah, dialog akan berlangsung sesuai jadwal. Saya Rustem, akan mewakili kepentingan pemilik hotel." Bima meyakinkan pria itu bahwa semuanya tetap berlaku, negosiasi akan dimulai dalam 15 menit. Rustem berbalik dan pergi. Seketika, Bima meraih tangan Sita. "Aku selalu mengingatmu, aku menyesali banyak hal, beri aku kesempatan, setidaknya untuk berbicara. Aku akan menunggumu malam ini di dermaga. Di sana tidak akan ada yang mengganggu kita." Sita ragu-ragu. Terlihat jelas bahwa ia tidak terinspirasi oleh pertemuan mereka maupun prospek bertemu dengannya. Di matanya ada pecahan es. Begitu dingin. Dan kepala Bima serasa mau meledak. Setahun mereka tidak bertemu, Sita telah mekar. Ada sesuatu dari wanita primitif yang memikat dalam dirinya. Ini adalah Sita yang sangat berbeda. Ia tidak akan menempatkannya pada tingkat yang sama dengan Dewi sekarang. Istri keduanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang pertama. Betapa bodohnya ia, telah melepaskan kebahagiaannya. Tapi ia akan meminta maaf dalam pertemuan ini, akan mencoba memutar kembali waktu. Ia akan mengembalikan apartemennya, menghasilkan uang sebanyak apapun untuknya. Meskipun, ia secara mental mengoreksi dirinya sendiri, Sitanya tidak pernah materialistis. Dan yang terburuk adalah ia tidak bisa lagi mengatakan, "Sitaku." Sita setuju untuk berbicara dengan Bima. Selama negosiasi, Bima hampir tidak mendengarkan apapun. Kedua belah pihak bersikeras pada persyaratan mereka, pembeli menolaknya. Mereka tidak mencapai kesepakatan, mengambil jeda lagi selama seminggu untuk berpikir.
Bima sudah tidak peduli dengan semua itu. Ia hanya memikirkan pertemuan dengan Sita, bermimpi akan memohon pengampunannya dan mereka akan bersama lagi. Ia siap berpisah dengan Dewi detik ini juga. Dewi sekarang sangat mengganggunya. Ia heran pada dirinya sendiri, bagaimana bisa ia hidup seperti ini. Waktu yang merayap hingga saat pertemuan dengan Sita terasa tak berujung bagi Bima. Dewi yang ceria pergi ke diskotek untuk, seperti yang ia katakan, mengumpulkan para satria yang lebih tertarik. Angin sepoi-sepoi di kepala wanita ini, pikir Bima, dan bergegas ke dermaga. Sita sudah ada di sana, terlihat lebih cantik, lebih akrab. Ia ingin menculiknya, menyembunyikannya dari semua mata pria, menguncinya hanya untuk dirinya sendiri, dan tidak membiarkannya pergi kemanapun. Ia menatap matanya dengan saksama, "Kamu punya waktu paling lama 5 menit, setelah itu aku ada urusan." "Apa yang belum sempat kamu katakan padaku waktu itu?" Bima langsung terjun ke dalam perjuangan untuk cintanya. "Sita, aku tahu kau mungkin tidak akan bisa memaafkanku atas semua yang telah kulakukan. Aku menghancurkan cinta kita dengan tanganku sendiri, menukarnya dengan barang palsu dalam kemasan cerah dengan isi kosong. Aku buta, tuli terhadap perasaanmu." Sita memotongnya dengan tajam. "Semua itu sudah jelas. Apa yang kamu inginkan sekarang? Mengapa mengungkit masa lalu?" "Sita, aku ingin memperbaiki segalanya, memutar kembali waktu, melupakan tahun yang tidak berguna ini tanpamu, memiliki anak kita. Aku sangat mencintaimu, kamu adalah separuh jiwaku, sesuatu yang diberikan takdir hanya sekali seumur hidup." Sita tersenyum ironis. "Kau memberiku pelajaran yang kejam, Bima. Mungkin bisa dimaafkan, tetapi pasti tidak akan terlupakan. Aku sudah berubah, bukan lagi Sita naif yang percaya pada semua kata-katamu dan tidak pernah ragu. Kau ternyata guru yang baik." Bima berlutut, mencoba memeluk kaki istrinya yang pernah ia campakkan. "Jika kau bisa memaafkanku, Sita, aku akan memberimu kehidupan yang mewah, akan meniup debu darimu, memenuhi setiap keinginanmu." Wanita itu tersenyum lagi. "Sudahlah, Bima. Dari mana keyakinan seperti itu bahwa kau bisa menyediakannya untukku? Keterlibatanmu dalam skema abu-abu tidak membuatmu kebal secara materi. Jangan percaya itu. Kau akan kembali mengambil gajiku untuk kebutuhan barumu." Orang tidak berubah. Seluruh dunia Bima terbalik oleh kata-kata itu. Semua penghalang kehati-hatian runtuh, dan ia mulai berbicara. Ia membutuhkan pengakuan ini sekarang seperti udara. Ia mulai dari jauh, bagaimana ia pergi ke reuni SMA, bertemu Dewi di sana, menyerah pada pesonanya, tentang biaya untuk romansa yang memusingkan itu, tentang tawaran pertama dari para pebisnis licik dan ketakutan pertamanya. Saat ia berbicara tentang skema ilegal itu, Sita tiba-tiba menjadi bersemangat. "Kau tidak bercanda, Bima. Akhir-akhir ini aku sangat menyukai uang dan kemewahan yang dijaminnya. Sebagai tanda bahwa kau mempercayaiku, ceritakan semua episode yang terkait dengan kegiatanmu ini. Maka aku akan percaya bahwa kau benar-benar ingin bersamaku lagi. Dan jika pengakuanmu tampak berarti bagiku, mungkin aku akan memaafkanmu, ingin mandi dalam kemewahan yang kau janjikan." Bima dengan sigap menceritakan semua tahap kejatuhannya, menyebutkan nama mitra, menunjukkan perusahaan-perusahaan tempat mereka bersama-sama melancarkan tangan jahat mereka. Sita mendengarkan dalam diam, berpikir bahwa ini adalah campur tangan surga yang telah membebaskannya dari monster moral ini, dan mempertemukannya dengan Rustem, dan membawanya ke dalam seluruh petualangan yang mendebarkan ini. Malam di pesta topeng itu ternyata menjadi mata rantai penting dalam operasi yang telah dipersiapkan sejak lama. Saat itu, setelah kopi, Rustem memberinya tawaran yang mengejutkan, menikah dengannya saat itu juga. Lagi-lagi menandatangani surat-surat yang meragukan. Ia sudah agak sadar, tetapi sesuatu di mata Rustem begitu hangat sehingga ia dengan berani menandatangani buku catatan pernikahan dan pergi bersama orang yang hampir tidak dikenalnya ke dalam malam yang penuh kecemasan. Rustem membawanya ke sebuah rumah besar di pinggiran kota dan tidak menuntut haknya sebagai suami. Ia hanya menidurkannya di kamar tidur yang nyaman dengan jendela menghadap ke halaman yang menawan dengan bunga-bunga. Sambil tertidur, Sita berpikir, pernikahan baru seperti ini mulai kusukai.
Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi harinya, sebuah percakapan tak terduga terjadi. Suaminya yang baru itu bercerita bahwa ia telah lama tinggal di Rusia. Ayahnya orang Turki, ibunya orang Rusia. Kebetulan, mereka hanya berkunjung ke Turki untuk mengunjungi kerabat yang banyak, jadi mereka sering ke sana. Rustem bekerja di aparat penegak hukum, telah lama dan cermat merancang operasi untuk membongkar geng besar perampas perusahaan. Tetapi ia tidak bisa mendekati mereka. Sita saat itu tidak percaya bahwa mantan suaminya, Bima Sorokin, telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari bisnis kotor itu, bahwa ia telah aktif bekerja di bidang ini selama 2 tahun. Ide Rustem adalah mendekati Bima melalui Sita. Ia telah lama dan gigih mengawasi mereka berdua, mengetahui detail perceraian mereka. Ia bahkan terkesan dengan fakta bahwa Sita tidak mau berjuang untuk apartemen itu. Ia tidak menganggapnya sebagai kelemahan, melainkan sebagai kualitas seperti kebanggaan dan kemuliaan yang jarang dimiliki di dunia modern. Ia mendengarkan Rustem dengan napas tertahan, langsung percaya padanya bahwa bahkan para calon suami di situs kencan, kecuali orang Yunani itu, semuanya adalah umpan yang seharusnya memancing Anissa ke pesta. Rustem berharap kencan buta akan menginspirasi wanita itu. Semuanya berjalan lebih baik dari yang ia harapkan. Anissa jatuh sakit, dan Sita menggantikannya pergi ke pesta itu. Di bagian ini, Sita sedikit tidak percaya padanya, ia ragu. Anggap saja petualangan dengan pesta topeng itu diperlukan untuk memancing 2 wanita ke tempat yang tidak biasa, mengamati perilaku mereka, mungkin memulai kenalan santai dengan mereka. Tapi trik dengan pernikahan, untuk apa itu dalam skema yang rumit ini? Wajah Rustem menjadi gelap. Ia tidak berbohong padanya, berkata jujur, saat aku mengawasimu, aku jatuh cinta seperti anak laki-laki. Bagaimana aku bisa mencampur-adukan perasaan pribadiku dengan tugas penting? Pimpinan tidak akan menyetujui subjektivitas. Aku seharusnya merekrut dan menggunakanmu dengan dingin, tapi aku tidak bisa. Aku membujuk agen kami di kantor catatan sipil untuk membantuku, meyakinkannya bahwa ini demi kebaikan bersama. Aku memiliki reputasi yang sempurna. Tidak ada yang akan berpikir bahwa aku menjadi begitu lemah, jatuh cinta pada wanita yang akan kami selipkan ke dalam organisasi. Sita mulai merasa bahwa ia sedang tidur lagi atau mengigau karena demam tinggi. Petualangan seperti ini tidak mungkin menimpanya di dunia nyata. Saat Rustem tidak melihat, ia bahkan mencubit lengannya. Sakit, itu nyata. Semua ini terjadi padanya. Dan ini Rustem, ia sama sekali tidak mengenalnya. Rasa ingin tahu seorang wanita menang. Ia mulai mengamatinya, sudah dalam konteks apa yang telah ia ceritakan dengan jujur tentang dirinya. Apa yang bisa dikatakan? Ia sangat tampan, dengan jenis ketampanan maskulin yang biasanya memukau wanita. Anissa pasti akan gila. Apakah pernikahan kami akan menjadi rahasia atau terbuka? Ia sempat memikirkan itu karena telepon Rustem berdering. Ia dengan jelas dan singkat melaporkan kepada seseorang, "Ya, dia bersamaku sekarang." "Ya, kami sudah menikah." "Belum, aku belum memberitahunya tentang detailnya." Sita mengerti bahwa dalam pernikahannya yang tergesa-gesa dan luar biasa ini, sama sekali tidak ada romantisme. Entah kenapa, ia teringat catur, ketika pemain tidak benar-benar tahu apa hasil dari rokade raja dan benteng. Dalam kasusnya, hasilnya juga sama sekali tidak diketahui. Ia duduk lebih nyaman dan bersiap untuk mendengarkan Rustem dengan saksama tentang jalannya operasi yang direncanakannya. Tujuan utamanya ada 2. Menangkap para penipu basah-basahan atau berhasil menjebak mereka dengan beberapa pengakuan. Tetapi kelompok kriminal itu licik, dengan intuisi dan koneksi yang sangat baik di eselon kekuasaan tertinggi. Bima Sorokin hanyalah ikan kecil yang tidak menarik di dalamnya. Rustem membutuhkan Sita agar ia bisa masuk ke dalam kepercayaannya dan mengubahnya menjadi mata rantai yang lemah. Tidak ada yang akan melemparkan Sita ke dalam api. Rustem dengan sabar mengajarinya semua seluk-beluk pekerjaan penyamaran, dan ia semakin mengaguminya. Ia tidak pernah kembali ke topik pengakuannya. Pernikahan mereka tidak bisa diumumkan kepada siapapun. Kepada Anissa,
Sita hanya menceritakan adegan dengan orang Yunani yang tidak kunjung datang dan bahwa calon suami lainnya tetap berada di balik topeng, inkognito. Terkadang, Sita menangkap tatapan tajam Rustem padanya, tetapi selama beberapa bulan, ia bahkan tidak mencoba menyentuhnya. Setelah malam di rumah pinggiran kota itu, mereka sering berdua di suatu tempat. Pria itu fokus bekerja, seolah-olah tidak ada hal lain di dunia ini yang menarik baginya. Dalam legendanya yang disiapkan untuk perjalanan ke Bali, ia sama sekali tidak berperan sebagai istri pimpinan kelompok mereka. Ia tercatat sebagai penerjemah, dan ia benar-benar membantu mereka dengan gemilang dalam pertempuran paling rumit antara kedua belah pihak. Pemilik hotel digunakan secara buta, yang membuat Rustem kecewa. Para pemain kunci tidak pernah muncul dalam negosiasi, bersembunyi dengan aman di suatu tempat, dan Bima Sorokin terlalu kecil. Menangkapnya dalam penipuan mungkin tidak akan sulit, tetapi untuk apa? Pihak berwenang hanya tertarik pada puncak gunung es besar. Semua yang paling menarik masih tersembunyi dalam-dalam dan aman. Rustem menjadi semakin murung, kehilangan harapan bahwa sesuatu akan berhasil pada hari negosiasi ketika Bima seharusnya masuk dengan argumennya. Tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan pertama dengan Sita akan begitu memengaruhinya. Sita direncanakan untuk dilibatkan nanti, tetapi salah satu sekretaris merasa tidak enak badan pagi itu, jadi penerjemah harus menata map-map dokumen. Selanjutnya, semuanya berjalan tidak sesuai dengan skenario yang telah dikembangkan dan disiapkan. Melihat bahwa operasi tiba-tiba mulai membuka jalur baru, Rustem bergegas membantu. Ia tahu bahwa Bima tidak menguasai bahasa Turki dan memanfaatkannya. Ia berkata kepada Sita dalam bahasa Turki, "Ikan, dari semua tanda, sudah ada di kail." Selanjutnya, berimprovisasi sesuai keadaan. Sita menjawabnya, "Siap, Komandan." Ia sedikit tersinggung bahwa suami keduanya mengirimnya untuk bertemu dengan suami pertamanya. Lebih dari itu, menyetujui kencan ini. Di kepalanya, secara naluriah sebagai seorang wanita, muncul kekecewaan. Ia sebenarnya tidak pernah jatuh cinta padaku. Sayang sekali. Dialog mereka saat itu sedikit membingungkan Bima, tetapi ia selalu sedikit terlalu percaya diri, tidak merasa perlu untuk setidaknya belajar bahasa Inggris, apalagi bahasa eksotis seperti Turki. Inilah yang memainkan peran fatal dalam kegiatannya. Percaya pada Sita bahwa mereka bisa memulai dari awal, ia secara pribadi dan rinci membeberkan semua seluk-beluk pekerjaannya. Merekam pengakuannya di perekam suara hanyalah masalah teknis. Bima Sorokin ditangkap saat negosiasi berikutnya beberapa hari kemudian. Ia begitu yakin akan kekebalannya sehingga ia lama memprotes bahwa ini adalah kesalahan. Dunia kriminal sangat kejam, tidak memaafkan ocehan dan kelemahan. Tidak ada yang terkejut bahwa beberapa minggu kemudian, Bima tiba-tiba mengalami serangan jantung di penjara. Tidak ada orang, tidak ada masalah. Dewi menyangkal suaminya. Rustem tidak segera memberitahu Sita tentang kematian Bima. Ia melindunginya, takut ia akan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian mantan suaminya yang malang. Pihak berwenang belum bisa membuktikan keterlibatan rekan-rekan Bima dalam skema pengambilalihan skala besar. Jadi, hasil dari operasi itu hanyalah penutupan perusahaan ini. Para petingginya berhasil berganti topeng dan bersembunyi. Rustem diberi cuti panjang yang pantas ia dapatkan untuk beristirahat dan kembali bertugas dengan ide-ide dan kekuatan baru. Ia segera menawarkan kepada istri sahnya untuk menghabiskan liburan ini bersama, berjemur di bawah sinar matahari Turki yang masih hangat, berenang sepuasnya di laut, berkeliling negara. Sudah waktunya untuk memperkenalkan istriku kepada kerabat. Apa kau pikir, Sita, aku lupa tentang cintaku padamu? Jangan harap. Aku hanya tidak ingin mencampur adukan pekerjaan dan perasaan, dan kau ternyata lebih baik dari yang kukira. Maukah kau mencoba menjadi istriku secara nyata? Apakah kau setidaknya sedikit menyukaiku? Aku akan menunggu selama yang kau katakan. Sita menatapnya dengan heran. Betapa tidak pekanya dia. Apa dia tidak mengerti bahwa aku sudah lama membalas cintanya, bahwa jantungku berhenti berdetak saat dia masuk ke ruangan, sedih saat dia menghilang bahkan untuk beberapa jam? Ia tidak menjawab suaminya. Ia hanya berjinjit dan mencium hidungnya. Rustem terkejut. Begitu.
Seperti saudara. Apakah ini penolakan yang sopan? Kau ingin bercerai? Dan Sita hanya bisa menempel padanya erat-erat dan menciumnya. Bagaimana lagi cara menjelaskan kepada komandan yang bodoh ini bahwa ia dicintai, dibutuhkan, dan berharga? Ia tidak punya cara lain untuk saat ini, dan betapa benarnya kata-kata ibunya. Ia sangat ingin segera memiliki anak dari Rustem. Ia yakin padanya seperti pada dirinya sendiri, mempercayainya tanpa batas. Rokade raja dan benteng ini ternyata berakhir bahagia.